Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita dimanapun Anda berada. Kami juga mengucapkan selamat ulang tahun bagi Anda yang merayakan ulang tahun kelahiran dan juga ulang tahun pernikahan di tengah-tengah kehidupan Anda. Kami juga selalu berdoa bagi saudara-saudari yang terkasih yang mungkin saat ini terbaring lemah di tempat tidur di rumah maupun di rumah sakit atau yang sedang menjalani isolasi mandiri. Kiranya Tuhanlah memberikan kesehatan dan dipulihkan Bapak Ibu sekalian. Sebelum kita memulai segala aktivitas dalam satu hari ini, mari kita terlebih dahulu mendengarkan firman Tuhan untuk hari ini. Firman Tuhan untuk hari ini bahasa Indonesia Ulangan 5 ayat 21. Dalam bahasa Batak Nyemak 5 Musa itu 5 ayat 10. Dalam bahasa Indonesia isinya, jangan mengingini istri sesamamu dan jangan mengharapkan rumahnya atau ladangnya atau hambanya laki-laki atau hambanya perempuan atau lembunya atau keledainya atau apapun yang dipunyai sesamamu. Oma dalam bahasa Batak. Dan jadi halangan ni roham zolma di donganmu, jala dan jadi halangan ni roham bagas di donganmu, manang hau manang napasona bawah, manang napasona buru-buru, manang lubuna, manang hodana, manang diape unggasan di donganmu. Inom mahata ni ribata bisa darion horas matu kita. Saudara-saudari yang terkasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, menginginkan apa yang dimiliki orang lain itu adalah sifat iri dari hati kehidupan seseorang. Itu sebabnya seorang biksu berkata, iri hati selalu muncul dari diri orang yang tidak pernah merasa puas, mensyukuri apa yang dimilikinya saat ini. Sehingga selalu muncul perasaan ingin menguasai apapun yang menjadi hak milik orang lain. Sementara seorang tokoh yang bernama Aristoteles, yaitu seorang filsuf, dia katakan bahwa iri hati sebagai rasa sakit yang disebabkan oleh nasib orang lain yang lebih baik dari dirinya. Maka dari kedua ungkapan apa yang dikatakan oleh biksu dan Aristoteles ini dapat kita katakan bahwa iri hati berkaitan dengan keinginan. Namun keinginan ini adalah keinginan yang salah. Menginginkan apa yang dimiliki orang lain tanpa mau berusaha, bekerja, dan melakukan sesuatu yang baik, yang berkenan di hadapan Tuhan sehingga Tuhan memberkati dan memberikan apa yang dia inginkan dari kehidupannya. Saudara-saudari, mengapa menginginkan harta milik orang lain menjadi sesuatu yang tidak berkenan atau yang salah? Paling tidak ada dua alasan. Yang pertama, karena keinginan itu berakar daripada hawa nafsu. Sebagaimana dikatakan dalam firman Tuhan Yakobus 4 ayat yang pertama hingga ayat yang ketiga. Yang kedua, karena keinginan itu diikuti dengan cara-cara yang tidak baik. Menghalalkan segala cara seperti mencuri, membodohi, menipu. Bagi seorang pelajar supaya dia ingin sama pintar, dia mencontek dan juga melakukan hal-hal yang tidak baik. Mungkin kita bisa mengingat di dalam sejarah Alkitab, keinginan yang salah terjadi di tengah-tengah kehidupan antara abang dan adik, yaitu Kain
dan Abel, di mana kita bisa baca di dalam kitab Kejadian pasal 4 ayat yang pertama hingga ayat ke-8. Lalu bagaimana tanggapan firman Tuhan? Firman Tuhan dengan jelas mengatakan, jangan mengingini rumah sesamamu, jangan mengingini istrinya, atau hambanya laki-laki, atau hambanya perempuan, atau hambanya, atau lembunya, atau keledainya, ataupun apapun yang dimiliki oleh sesamamu. Tuhan ingin kita hidup dengan mensyukuri apa yang kita miliki. Karena apa yang kita miliki sangat berarti, sangat berharga, dan dapat menjadi berkat apabila kita mau mensyukurinya dengan baik. Karena itu saudara-saudari yang terkasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, di pagi hari ini kita diajak ketika kita melakukan pekerjaan, mungkin kita berinteraksi dengan orang yang ada di sekitar pekerjaan kita, kita melihat dan kita mulai terpikat, terpengaruh, tergoda. Ingat, Tuhan melarang kita untuk iri hati. Iri hati akibatnya ingin menguasai, memiliki dengan cara jalan yang tidak baik. Tetapi ketika kita berinteraksi, ada muncul di benak pikiran kita keinginan itu, lekaslah kita berdoa. Tuhan, kuatkan aku supaya aku tidak tergoda, sehingga aku tidak melakukan perbuatan-perbuatan yang ceroboh, yang mungkin merugikan kehidupan kita. Karena itu, marilah kita mensyukuri, selalu hidup di dalam kasih, bersyukur, dan juga selalu berdoa kepada Tuhan. Selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.